Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5631. Vera terkikik dan berkata, kebetulan saya memiliki potongan terakhir kue teh puer. Saya enggan meminumnya. Saya menunggu hari saat bisa memasak untuk dicicipi oleh Kak Charlie. Kak Charlie, tunggu sebentar. Charlie berkata, Nona Lavor, jangan repot-repot. Tuangkan saja segelas air. Vera berdiri dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Sepotong kue teh yang saya simpan adalah kue teh puer terbaik di dunia. Kalau kakak Charlie tidak mencobanya, pasti akan menyesal. Saat dia mengatakan itu, Vera berkata, selain itu, saya akan mulai bercerita tentang segala hal yang membuat Kak Charlie penasaran dari sepotong kue teh itu. Setelah itu, tanpa menunggu tanggapan Charlie, Vera mengambil perangkat tehnya yang lengkap, serta sepotong kue teh puer yang selalu dia hargai. Kembali ke depan tempat tidur, Vera dengan hati-hati menyalakan arang yang terbuat dari buah zaitun di tungku tembaga. Lalu memanfaatkan jeda air mendidih untuk membongkar kue teh puer yang sudah tua, dan mencungkil sepotong buka dengan pisau teh puer yang sangat indah. Saat daun teh baru saja dibongkar, Charlie mencium aroma teh spesial yang belum pernah dia alami sebelumnya. Aroma teh jenis ini sangat kaya dan lembut. Setelah lama difermentasi dan disimpan, aroma kue tehnya sendiri juga memiliki suasana yang sederhana dan tidak canggih yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Membuat dirinya merasa segar kembali. Charlie menyaksikan ayahnya minum teh sejak dia masih kecil, dan kadang-kadang dia bisa minum 1,5 cangkir bersamanya. Charlie cukup berpengetahuan tentang teh, namun dia belum pernah melihat teh yang begitu istimewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di depan kue teh puer, semua teh puer dikalahkan. Vera merebus air dengan elegan untuk membuat teh. Setelah daun teh masuk ke dalam air, daun teh dengan cepat menyebar saat menghadapi suhu tinggi. Aroma teh yang lebih pekat segera masuk ke lubang hidung, membuat Charlie merasa pikirannya terbangun oleh aroma teh. Segera, Vera menuangkan teh yang diseduh ke dalam cangkir kecil Jianzan. Lalu menyerahkan teh bening itu kepada Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Charlie, cobalah." Charlie mengambil cangkir itu, meletakkannya di bawah hidungnya, menciumnya dengan ringan, dan menyesapnya lagi. Rasa teh ini sangat kaya dan manis. Kombinasi sempurna antara aroma dan rasa, membuat mata Charlie melebar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan desahan. Teh ini sangat sempurna. Pasti melampaui semua pengetahuan saya tentang teh puer. Bolehkah saya bertanya, dari mana kamu mendapatkan teh yang begitu enak? Vera tersenyum dan berkata, Kakak Charlie, teh ini dibuat dari daun pohon teh puer kuno yang disebut ibu dari teh puer 300 tahun yang lalu. Ini adalah tanaman induk dari semua teh puer dibiakkan darinya. Penanam teh paling awal terus memotong cabangnya dan membawanya ke berbagai tempat untuk dibudidayakan dan ditanam kembali. Sehingga teh puer yang kemudian dijual di seluruh negeri keluar. Charlie berseru, apakah teh ini benar-benar berumur 300 tahun? Vera mengangguk. Benar, hanya saja pohon ini disambar petir 300 tahun yang lalu dan berubah menjadi arang. Yang diminum Kak Charlie sekarang adalah teh terakhir yang diproduksinya tahun lalu. Setelah minum teh ini, tidak akan ada rasa seperti itu di dunia. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah penjual teh menceritakan kisah ini kepadamu? Tidak, Vera menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu berbalik dan mengambil sebuah paket kecil, dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepotong kayu sambaran petir dengan sejarah panjang. Vera mengeluarkan kayu sambaran petir dan berkata pelan, segala sesuatu yang hidup untuk waktu yang lama memiliki malapetaka. Orang yang mempraktikkan Taoisme tidak terkecuali, dan pohon ini tidak terkecuali. Pohon ini telah hidup puluhan ribu tahun dan membiakkan tanaman teh yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia juga memiliki malapetaka sendiri untuk diatasi. Seperti inilah kelihatannya setelah gagal mengatasi malapetaka itu. Charlie bertanya dengan curiga, mengapa kamu tahu dengan sangat jelas? Vera melirik Charlie,
lalu menatap potongan kayu sambaran petir di tangannya. Ekspresinya tampak berjuang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Charlie dengan mata jernih itu. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata, "Karena 300 tahun yang lalu, aku berdiri di tepi Danau Tianqi di Yunnan Selatan dan menyaksikan dengan mataku sendiri melintasi malapetaka." Bab 5632. Kamu, apa yang kamu katakan? Pernyataan Vera membuat Charlie mati rasa. Ini sama sekali bukan deskripsi yang dilebih-lebihkan. Tetapi dia benar-benar merasa sedikit mati rasa dari kulit kepala hingga ujung kaki. Vera berkata bahwa dia berada di tepi Danau Tianqi 300 tahun yang lalu dan menyaksikan pohon induk puer melintasi bencana. Bukankah itu berarti dia sudah berusia lebih dari 300 tahun sekarang? Jauh di lubuk hati Charlie, dia tidak percaya apa yang dikatakan Vera untuk sementara waktu. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar menemukan jalan umur panjang, seringkali itu selangkah demi selangkah. Mulailah bertanya pada usia 20 atau 30, tetapi seringkali masuk tahu pada usia 50 atau 60 atau bahkan lebih tua. Saat seseorang semakin mendalami tahu, umur seseorang menjadi semakin lama. Namun seorang biksu yang berusia lebih dari 100 tahun, paling banyak, mempertahankan penampilan sekitar usia 60 tahun seperti para senior perkumpulan penghancuran King. Jika Vera benar-benar berusia lebih dari 300 tahun, dia seharusnya terlihat setidaknya berusia 60 atau 70 tahun. Atau bahkan 70 atau 80 tahun. Bagaimana mungkin dia siap berpenampilan 17 atau 18 tahun? Bahkan jika dia telah memasuki Tao pada usia 20-an dan dia belum berusia 30 tahun. Sama sekali tidak mungkin untuk kembali ke keadaan 17 atau 18 tahun. Melihat Charlie tampaknya tidak mempercayai apa yang dikatakannya, Vera bertanya dengan gugup, "Apakah Tuan Muda menganggap budak bercanda?" Charlie mengangguk tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya sedikit terkejut." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba menyebut dirimu budak?" Vera tersenyum dan berkata, "Dulu, anak perempuan biasanya menyebut pria dewasa yang belum menikah sebagai anak laki-laki. Adapun budak, jika gadis itu belum menikah, mereka selalu menyebut diri mereka budak. Orang yang sudah menikah menyebut diri mereka selir, tetapi tidak ada yang mengatakan itu lagi. Jadi sebelum memberitahu Tuan Muda hal-hal ini, budak tidak dapat menggunakannya tanpa pandang bulu. Tetapi karena budak telah jujur dengan Tuan Muda hari ini, budak tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Sangat mudah untuk menyembunyikannya. Tapi ini yang paling tepat." Kata-kata telah jujur membuat Charlie memikirkan penampilan telanjang Vera barusan. Untuk sesaat, ekspresinya sedikit canggung. Dan Vera juga menyadari bahwa Charlie mungkin salah sangka, dan merasa malu dan tak tertahankan. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Muda, tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan sesuatu." Setelah itu, dia bangkit dan turun, dan membawa gulungan gambar berbingkai indah dari bawah. Vera datang ke sisi lain tempat tidur, meletakkan gulungan itu di lantai dan perlahan-lahan menyebarkannya. Sebuah gulungan lanskap dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang 6 meter terbuka perlahan. Charlie menatap lukisan itu dengan saksama, pada pemandangan megah yang perlahan terbentang di depannya. Pegunungan yang megah dan tak berujung. Danau Tianqi yang tergantung di lembah seperti cermin. Pemandangan dalam lukisan itu alami dan hidup di atas kertas, yang membuat Charlie sangat tertarik. Charlie tidak pernah berpikir bahwa konsepsi artistik dari sebuah lukisan pemandangan bisa begitu memesona. Pemandangan dalam lukisan ini penuh pesona, dan setiap goresan tampak sempurna. Terakhir kali dia melihat lukisan yang begitu mengejutkan adalah lukisan Marcius yang diberikan Nyonya Jenson. Dan keterampilan melukis lukisan ini bahkan lebih hebat dari lukisan itu. Pada saat ini, Vera menunjuk ke pohon tinggi dan rimbun di samping Danau Tianqi dalam lukisan dengan tangan mulusnya yang ramping. Dia berkata kepada Charlie, "Tuan Muda, ini Ibu Puca yang saya sebut Teh." Seperti bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu, dia menggerakkan jarinya ke siluet manusia di bawah pohon, dan berkata, "Ini aku."
Aku duduk di bawah pohon teh ini setiap hari untuk minum teh. Sambil melihat pegunungan dan memperhatikan airnya, Charlie bertanya pada Vera, apakah kamu menggambar lukisan ini? Vera mengangguk. Tuanku, budak sendiri yang melukisnya beberapa hari yang lalu. Bab 5633. Charlie merasa ngeri. Dia tidak menyangka Vera bisa memiliki keterampilan melukis yang luar biasa. Mertuanya mengatakan beberapa waktu lalu, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi akan menyelenggarakan pameran lukisan. Dia tidak dapat menemukan kerja bagus pelukis lanskap di seluruh negeri akan meledak. Pada saat ini, Vera tiba-tiba meraih tangan kanan Charlie yang mengenakan cincin dengan tangannya yang lain dan mengatupkan 10 jarinya. Kemudian, dia berkata kepada Charlie dengan penuh harap, Tuanku, saya menantang kamu. Bawa saya untuk melihatnya untuk dirimu. Lihatlah seperti apa 300 tahun yang lalu. Lagi pula, cincin itu, yang diam selama ini, tiba-tiba sepertinya mengerti kata-kata Vera dan melepaskan energi spiritual langsung ke otak mereka berdua. Saat berikutnya, Charlie merasa penglihatannya tiba-tiba kabur. Kemudian, seolah-olah dipegang oleh Vera, dia dengan cepat berjalan melalui gerbang yang tak terlihat. Dan kemudian, embusan angin dingin bertiup ke arah wajahnya. Gambar di depannya juga langsung hidup. Pada saat ini, dia berdiri di antara pegunungan tak berujung di selatan Yunan. Langit biru jernih tak tertandingi, pegunungan hijau menyegarkan, dan awan putih berjatuhan sudah dekat. Ada banyak jenis bunga, dan permukaan air Tianqi memantulkan langit biru, awan putih dan pegunungan hijau. Gambaran keseluruhannya begitu indah sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, Charlie melihat lebih dekat. Di bawah pohon induk puca, seorang gadis cantik mengenakan gaun lengan sempit double breasted biru langit dan rok wajah kuda sedang duduk di meja persegi kecil sambil minum teh. Gadis itu adalah Vera. Tidak jauh dari sana, banyak petani teh yang memetik daun teh yang relatif rendah. Sebelum membawa sekeranjang penuh daun teh turun gunung, mereka mendatangi pohon induk puca dan membungkuk sedikit ke pohon induk, menyapa Vera. Vera mengenali mereka masing-masing. Dan setiap kali seseorang datang untuk menyapa, dia akan tersenyum dan bertanya kepada pihak lain bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan penanam teh juga akan melangkah maju, mengeluarkan segenggam daun teh segar dari keranjang, dan memberikannya untuk dicicipi. Vera dengan lembut mencubit sejumput daun teh dengan jari-jarinya, meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Lalu mencubit sepotong lagi, memasukkannya ke mulutnya untuk dikunyah dengan hati-hati. Kemudian memberitahu mereka tingkat daun tehnya, dan beritahu mereka cara menyiapkan daun teh ini, cara menyelesaikan, cara mengeringkan udara, cara autoklaf, dan cara menyimpan yang lebih baik. Setiap petani teh akan berterima kasih padanya setelah menerima nasihatnya, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal untuk pergi. Adegan ini membuat Charlie untuk pertama kalinya merasakan keharmonisan yang sempurna antara orang dahulu dan alam. Dan saat dia tenggelam di dalamnya, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah dari siang yang cerah menjadi malam yang diselimuti awan gelap. Angin kencang dan hujan terus menghantam pohon puca, dan ia juga menggunakan kekuatannya untuk menghadapi serangan angin kencang dan hujan tanpa gentar. Angin kencang semakin kencang, hingga banyak cabang dan daun pohon induk patah, dan batang tubuh terombang-ambing oleh angin kencang. Saat batang pohon induk mati-matian menahan angin kencang, petir meluncur turun dari langit, mendarat di pohon induk dengan keras, dan langsung menyalakan api di pohon induk. Angin kencang dan hujan deras terus berlanjut. Nyala api semakin kuat tertiup angin dan hujan. Setelah sekitar sebatang dupa, seluruh pohon induk berubah menjadi arang. Benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dan angin kencang dan hujan sepertinya telah disepakati, dan pasukan ditarik dalam sekejap. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan purnama muncul di atas danau Tianqi, menerangi dinginnya bumi. Di bawah sinar bulan, seorang gadis dengan keranjang di punggungnya, jas hujan sabut kelapa dan topi bambu di kepalanya berjalan selangkah demi selangkah ke pohon induk. Gadis ini adalah Vera. Dia melepas topi hujan, mengambil batang pohon berkarbonisasi dari tanah, memegangnya,
dan membungkuk ke pohon induk 3 kali. Setelah itu, dia tidak turun gunung, tetapi meletakkan batang pohon yang tersambar petir ke keranjang belakang. Lalu berjalan ke gunung tanpa melihat ke belakang. Bab 5634. Saat punggung Vera menghilang di puncak gunung, kesadaran Charlie langsung kembali ke kenyataan dari pegunungan jauh di selatan Yunan. Saat dia membuka matanya, dia benar-benar mempercayai kata-kata Vera. Percaya bahwa gadis ini telah hidup dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa bahwa Vera tidak sederhana. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Dia berusia 17 atau 18 tahun. Dan dia mahir dalam heksagram yang gagal dipelajari Chandler Lennart dalam 100 tahun. Dia berusia 17 atau 18 tahun, dan diburu oleh perkumpulan penghancuran King sepanjang jalan. Jika organisasi tersebut mengejarnya selama 5 tahun, bukankah itu berarti sejak dia berusia 12 tahun, dia akan mulai untuk melawan kecerdasan dan keberanian dengan organisasi tersebut. Pada usia yang sama 17 atau 18 tahun, dia muncul di Aurus Hill dan di depannya tidak lama setelah meninggalkan Eropa Utara. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dan gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini dapat melukis dengan tinta dan mencuci lukisan pemandangan dengan luar biasa. Keterampilan melukisnya hampir dapat membunuh pelukis manapun dalam sejarah. Dan sejak dia mengungkapkan rahasianya, semua pertanyaan ini memiliki penjelasan yang masuk akal. Sejauh menyangkut keterampilan melukis, dia telah menghabiskan lebih dari 300 tahun untuk memahami seni lukis, yang berada di luar jangkauan pelukis lain. Hal yang sama berlaku untuk meramal. Chandler Lennart baru berusia 100 tahun, dan Vera berusia lebih dari 300 tahun. Perbedaan antara mereka terbukti dengan sendirinya. Charlie juga menemukan bahwa temperamen Vera di depannya telah berubah. Untuk beberapa alasan, Charlie tiba-tiba memiliki perasaan keindahan yang indah menyembunyikan masa kini dan masa lalu. Dan bunga teratai mempermalukan keindahan dengan gerakannya sekarang. Dan frasa budak yang biasa disebut oleh wanita Tiongkok kuno membuat Charlie merasa bahwa Vera seperti anak kucing yang berbaring dengan perut lembutnya terbuka, mengungkapkan rahasia dan kelemahan terbesarnya sekaligus. Vera melihat bahwa Charlie belum pulih dari keterkejutan ekstrim. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan saya, tuanku. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kamu bertanya tentang hal itu, dan saya tidak berani berbohong. Saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Charlie sedikit tenang, memandang Vera, dan bertanya kata demi kata. Apakah kamu bepergian lebih dari 300 tahun yang lalu? Atau apakah kamu hidup lebih dari 300 tahun yang lalu hingga hari ini? Vera menjawab, Tuan muda. Budak telah hidup sampai hari ini. Charlie terkejut dan bergumam. 300 tahun yang lalu, kamu melihat pohon teh itu melintasi bencana di selatan Yunan. Lalu, berapa umurmu tahun ini? Vera berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, budak lahir pada tahun kedua Longwu di dinasti Ming Selatan, yang juga merupakan tahun ketiga periode Sunzi dari Istana Tartar King, dan 1646 dalam kalender Gregorian. Charlie merasa pusing untuk sementara waktu. Dilihat dari usia ini, Vera dapat dianggap sebagai leluhurnya. Waktu yang tercatat dalam silsilah keluarga Wade mungkin tidak lebih awal dari dia. Jadi Charlie berseru, 1646. Lalu kamu, oh tidak, kamu sudah hampir 400 tahun sekarang. Vera terkekeh, meletakkan tangannya di satu sisi pinggangnya, membungkuk sedikit ke arah Charlie. Dan berkata dengan hormat, Tuan, panggil saja saya budak Vera. Tidak, kata Charlie dengan sangat serius. Usiamu hampir 400 tahun. Aku seharusnya memanggilmu leluhur tua. Vera tersenyum. Dan berkata dengan serius, dalam pandanganku, aku hanyalah seorang gadis muda, bukan nenek tua yang abadi. Meskipun aku memang telah hidup selama hampir 400 tahun, aku masih 17 tahun. Charlie tiba-tiba merasa malu, dan dua suara di dalam hatinya berdebat sengit saat ini. Sebuah suara berkata, dia benar. Meskipun dia telah hidup selama hampir 400 tahun,
dia selalu menjadi seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Suara lain berkata, tapi dia sudah hampir 400 tahun. Apa konsep 400 tahun? Kamu, Charlie Wade, belum berusia 30 tahun ini. Charlie takut akan keterikatan seperti itu. Jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran ini, dan kemudian bertanya kepada Vera, "Kamu?" Begitu kata "kamu" keluar dari mulutnya, dia bisa dengan jelas melihat jejak cemberut melintas di alis indah Vera. Dia dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata, "Tidak, aku ingin mengatakan kamu." Kesuraman Vera menghilang seketika. Dia tersenyum manis, dan bertanya dengan malu-malu, "Apa yang ingin kamu katakan, Tuan?" "Aku mendengarkan." Charlie bertanya dengan takjub. "Bagaimana kamu bisa begitu muda setelah hidup selama 400 tahun? Kamu bahkan tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Bahkan jika kamu terus meminum pil peremajaan, tidak mungkin menjadi begitu muda terus." Vera dengan cepat menjelaskan, "Tuanku salah paham. Aku tidak meremajakan. Aku hanya, sejak aku berusia 17 tahun, penampilan dan tubuhku seperti sekarang ini. Aku belum menua lebih dari 300 tahun. Charlie bahkan lebih terkejut. Dia berseru dan bertanya, "Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mahir dalam aura. Bahkan jika kamu mahir dalam aura, kamu tidak akan bisa menjaga wajahmu selamanya." Vera menjawab, "Karena kamu mahir dalam kultivasi. Apakah kamu pernah mendengar tentang pil hijau abadi?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya. Apa efek ramuan ini?" Vera berkata dengan serius, "Setelah meminum pil hijau abadi, kamu bisa hidup hingga 500 tahun. Dalam 500 tahun, wajahmu akan tetap ada selamanya. Aku meminumnya hingga hari ini." Mata Charlie melebar. "Apakah benar ada pil ajaib seperti itu?" "Tentu saja," kata Vera. Bab 5635. Sambil melihat ke arah kursi spiritual ayahnya, Vera berkata dengan serius, "Saya tidak menyembunyikan atau menipu dalam setiap kata yang saya ucapkan. Penyembunyian sebelumnya benar-benar sebuah pilihan terakhir. Saya harap Tuan Muda memaafkan saya." Charlie mengikuti garis pandangnya, dan melihat ada 6 kata yang tertulis di tablet spiritual. "Meja spiritual mendiang ayahku, Elijah Lavor." Pada saat ini, Charlie tidak lagi meragukan kata-kata Vera. Dia menekan kengerian di hatinya dan bertanya, "Apakah ayahmu memberimu pil hijau abadi yang kamu minum?" Vera berbalik dan melirik tablet roh ayahnya lagi, dan berkata, "Ya, pil hijau abadi diberikan oleh ayah budak sebelum dia meninggal." Charlie bahkan lebih terkejut, "Karena ayahmu memiliki pil hijau abadi, mengapa dia tidak meminumnya sendiri sebelum meninggal? Bukankah itu berarti dia tidak harus mati setelah meminumnya?" Charlie berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, tolong coba sebut dirimu sebagai aku, jangan sebut budak. Aku orang modern yang lahir di bawah bendera merah. Aku benar-benar tidak terbiasa." "Oke, aku akan mencoba yang terbaik." Vera sedikit mengangguk, dan berkata dengan wajah sedih, "Kembali ke pertanyaan barusan. Tuanku, lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika aku berusia 17 tahun dan masih berlatih menyulam di kamar kerja di selatan Yunan. Saat itu, ayah saya yang jaraknya ribuan mil tiba-tiba muncul di depan saya. Bahkan saat itu dia juga terluka parah, sama seperti Tuan hari ini. Aku buru-buru menenangkan ayahku untuk sementara, dan ayahku memberiku ramuan yang tidak diketahui. Dia menyuruhku untuk menerimanya dengan patuh tanpa bertanya apapun. Aku tidak tahu apa efek dari obat mujarab ini, tapi perintah ayahku tidak boleh dilanggar. Aku mengambil obat mujarab itu. Setelah meminumnya, ayahku memberitahuku apa obat mujarab itu dan apa efeknya. Saat dia mengatakan itu, matanya merah, dan dia berkata dengan lembut, "Adapun mengapa ayah saya tidak memakannya sendiri, tetapi memberi saya pil hijau abadi kepada saya, itu karena dia sebagai ayah tidak ingin melihatku mati karena usia tua di depannya." Ayahku juga mengatakan bahwa jika ada obat yang memungkinkan seorang ayah hidup selamanya dan melihat putrinya menjadi tua dan mati perlahan, maka obat ini bukanlah obat peri, tapi racun.
Ayah saya berkata bahwa dia harus mati di depan saya sebelum dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya masih muda, belum menikah, dan tidak khawatir tentang masa depan. Jadi setelah saya meminum pil hijau abadi, saya dapat menjalani kehidupan yang baik selama ratusan tahun. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Kamu bilang kamu berumur lebih dari 300 tahun. Jadi bukankah anakmu?" Vera menatap Charlie dengan samar, dan berkata dengan marah, "Tuanku, meskipun aku telah hidup 300 tahun lebih, aku masih seorang gadis yang murni dan lugu. Aku belum pernah menikah. Selain itu, saya telah diburu selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, saya harus berpindah tempat dan hidup dalam identitas yang berbeda. Bagaimana saya bisa punya anak?" "Oh," Charlie dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, ini salahku." Vera berkata pelan, "Ayahku secara khusus memberitahu aku bahwa jika aku tidak ingin memiliki terlalu banyak ikatan, aku harus membujang selama 400 tahun pertama." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa?" Vera berkata, "Karena pil hijau abadi tidak akan membuat aku menjadi tua dalam 400 tahun pertama. Hanya dalam 100 tahun terakhir aku akan mulai menjadi tua pada titik waktu tertentu. Kalau aku menikah dalam 400 tahun pertama, aku harus menanggung rasa sakit melihat anak-anakku menjadi tua dan mati. Setelah titik waktu itu, aku dapat tumbuh dari 17 menjadi 18, dan kemudian berusia 20 tahun. 8 tahun, 38 tahun, dan kemudian secara bertahap menjadi tua. Jadi, ketika saatnya tiba, aku bisa mengalami kehidupan nyata." Charlie mengangguk mengerti. Pasti sangat menyakitkan bagi orang tua untuk melihat anak mereka menjadi tua saat masih muda selamanya. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang sangat bijak bagi ayah Vera untuk memberinya pil hijau abadi dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikah selama 400 tahun pertama. Jadi Charlie bertanya lagi, "Lalu apa yang terjadi pada ayahmu?" Vera menghela napas. "Ayahku terluka parah saat itu, dan tidak ada obat mujarab lain untuk menyembuhkan lukanya. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk penyembuhan. Tapi untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Jika ada cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih." Setelah jeda, Vera berkata dengan sedih, "Hanya saja ayahku mengatakan pada saat itu bahwa orang yang menyakitinya akan dapat mencapai Yunan Selatan paling cepat dalam waktu setengah bulan. Dia terus mendesakku untuk mengambil telepon dan segera tinggalkan rumah. Jangan sampai pihak lain datang mencariku. Tapi aku tetap menolak untuk meninggalkannya." Berbicara tentang ini, Vera berkata dengan mata merah, "Pada hari ke-7 setelah ayah saya dikirim kembali ke Yunan Selatan oleh cincin itu, dia memanfaatkan saya untuk pergi membeli obat, meninggalkan surat dan kemudian memotong meridiannya dan mati." 2 baris air mata panas mengalir. Vera dengan cepat menyekanya dengan lengan bajunya, tersedak dan berkata, "Setelah saya menguburkan ayah saya meninggalkan rumah dan memulai perjalanan yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun." Charlie berseru, "Kamu diburu selama lebih dari 300 tahun. Oleh siapa?" "Perkumpulan penghancuran King." Vera berkata dengan ekspresi yang rumit. "Sebenarnya, perkumpulan penghancuran King didirikan oleh ayah saya dan saudara angkatnya serta teman sekelas, Victor Wu Ben, ketika tentara King memasuki negara. Kedua bersaudara itu mendirikan perkumpulan penghancuran King untuk mengusir Tatar. Hanya saja setelah kematian ayah saya, perkumpulan penghancuran King berubah total. Namanya tidak ada hubungannya dengan itu. Orang-orang yang mengejar dan ingin membunuh saya adalah perkumpulan penghancuran King yang kemudian pemimpinnya Tuan Ying." Charlie berseru, "Apakah itu Victor pemimpin organisasi itu?" "Tidak." Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin selanjutnya dari organisasi itu adalah adik perempuan Victor, Victoria." Bab 5636. Victoria. Mata Charlie membelalak. Pemimpin perkumpulan penghancuran King adalah seorang wanita. "Ya," Vera mengangguk, dan berkata dengan gigi terkatup, "Bukan hanya seorang wanita, tetapi juga wanita paling kejam di dunia ini." Charlie bertanya dengan heran, "Dia adik perempuan dari saudara laki-laki ayahmu?"
Berarti dia sudah hidup selama 3 atau 400 tahun. Vera berpikir sejenak, dan berkata, Victoria 1 tahun lebih muda dari ayahku. 23 tahun lebih tua dariku. Dan sekarang berusia 400 tahun. Charlie berkata, kalau begitu dia juga pasti meminum pil hijau abadi. Tentu saja Vera berkata dengan emosi. Pil hijau abadi adalah tuan bersama ayahku dan Victoria. Sebelum batas waktu, yang tersisa untuk mereka awalnya 1 untuk masing-masing. Berharap mereka dapat melanjutkan untuk berperang melawan dinasti Qing. Selain 1 pil hijau abadi untuk setiap orang, Tuan juga memberikan cincin di tangan tuan muda itu kepada ayahku. Dan meminta ayahku untuk menyimpannya dengan aman. Suatu hari nanti, ketika ada kesempatan, kamu akan bisa mendapatkan formula pil dan latihan yang ditinggalkannya. Dikatakan bahwa ada misteri hidup 1000 tahun. Tapi aku tidak menyangka, Victoria membuat gerakan tiba-tiba untuk melukai ayahku dengan serius. Dia ingin mengambil cincin ayahku dan pil hijau abadi. Pada saat kritis, cincin itu mengirim ayahku kepadaku, dan ayahku memberiku pil. Berbicara tentang ini, Vera menghela napas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata, sebaiknya saya mulai berbicara dengan kamu secara mendetail sejak perkumpulan penghancuran Qing pertama kali didirikan. Kalau tidak, saya khawatir kamu tidak akan dapat untuk mengerti. Charlie mengangguk, dan buru-buru berkata, tolong ceritakan padaku. Vera menyesap tehnya, dan berkata dengan fasih, ayahku, Elijah, lahir pada tahun kedua Tianqi, yang juga tahun 1622 dalam kalender Gregorian. Keluarga Lavor selalu setia dan baik dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Ming. Nenek moyang keluarga Lavor pertama kali menjabat sebagai pejabat di Aurus Hill, lalu pindah ke Eastcliff bersama keluarganya. Hanya saja para Kasim berkuasa pada akhir dinasti Ming, dan situasi saat ini bergejolak. Kekayaan keluarga Lavor berangsur-angsur menurun. Ketika ayah saya menjadi dewasa dan menikahi ibu saya, keluarga Lavor tidak memiliki jabatan resmi. Ayah saya awalnya hanya seorang sarjana. Dia selalu ingin mendapatkan ketenaran dan berharap memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga Lavor. Namun, setelah tentara Qing memasuki negara, ayah saya bergabung dengan tentara dan mengubah namanya menjadi Elijah. Dia dan Victor ikut mendirikan dinasti Qing, bergegas kembali dari dalam celah keluar celah. Victor berasal dari Liaodong, dan dia adalah kerabat jauh dengan pengkhianat besar Wu Sangui. Tetapi karena dia tidak malu dengan pengkhianatan Wu Sangui terhadap negara dan mencari kejayaan, dia bertekad untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan Ming. Dinasti Victoria seharusnya berusia 19 tahun itu, dan dia juga bergabung dengan perkumpulan penghancuran Qing dengan kakak laki-lakinya Victor. Sejak itu, ayahku membawa serta ibuku, berkeliling untuk berperang melawan tentara Qing. Saat saya lahir, ibu saya selalu mengembara bersama ayah saya. Kondisinya memprihatinkan dan dia memiliki banyak masalah kesehatan. Dia meninggal sebelum saya berumur 1 bulan. Saat itu, perang garis depan sedang tegang. Ayah mengirimku ke Yunnan Selatan ke rumah nenek. Aku dibesarkan di Yunnan Selatan. Pada tahun keempat kalender Yongli, yaitu tahun 1650 dalam kalender Gregorian, tentara Qing pergi ke selatan untuk menyerang Huguang, dan tentara Nanming terus mundur. Perkumpulan penghancuran Qing yang bertempur dengan Nanming juga menderita kerugian besar. Saudara laki-laki ayahku yang baik, Victor, tewas dalam pertempuran di Huguang tahun itu. Sebelum Victor meninggal, dia mempercayakan saudara perempuannya Victoria kepada ayahku. Tetapi ayahku dan yang lainnya juga dikepung oleh tentara Qing pada waktu itu. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena tidak ada tempat untuk pergi, ayahku membawa Victoria bersembunyi di Gunung Siwandasan. Keduanya hampir mati di 100.000 gunung. Tapi untungnya mereka diselamatkan oleh seorang biksu yang tinggal mengasingkan diri di 100.000 gunung. Biksu itu juga seorang Cina Han. Melihat mereka berdua dikejar oleh para perwira dan tentara Tartar, dia merasa kasihan kepada mereka. Dia mengambil mereka berdua sebagai murid dan meninggalkan mereka untuk berlatih di pegunungan 100.000. Pada tahun ke-12 kalender Yongli,
yang juga tahun 1658 dalam kalender Gregorian, tentara Qing menyerang Yunnan dan Guizhou dari berbagai arah. Dinasti Ming Selatan berada dalam bahaya. Ayahku dan Victoria pergi dari gunung untuk berperang melawan dinasti Qing di selatan Yunnan. Hanya saja kemampuan keduanya terbatas. Saat itu, tentara Qing sangat kuat. Ada banyak orang Han termasuk Wu Sangui yang membantu melecehkan kaisar. Mereka menerobos Yunnan Selatan tahun depan. Tragedi Nanming yang akan dikatakan oleh generasi selanjutnya adalah saat itu. Dalam 2 tahun berikutnya, ayahku dan Victoria merekrut kembali beberapa orang saleh yang bertekad untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Mereka terus berperang melawan tentara Qing. Namun bagaimanapun juga, mereka lemah dan tidak mampu mengubah kecepatan penyatuan bertahap tentara Qing. Pada tahun ke-16 Yongli, yang juga 1662 dalam kalender Gregorian, pengkhianat Wu Sangui membunuh Kaisar Yongli di Yunnan Selatan. Ayah saya sangat sedih. Bersama dengan Victoria, dia memimpin orang-orang saleh dari dinasti Qing untuk membunuh Wu Sangui dan gagal. Dia dan Victoria dikejar dan dibunuh oleh puluhan ribu pasukan Qing. Dan pada saat itu seluruh daratan telah diduduki oleh pengadilan Qing. Dan keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Bab 5637. Dalam keputusasaan, dia berencana pergi ke Taiwan dan bergabung dengan Zheng Chenggong untuk melanjutkan pertempuran melawan dinasti Qing. Tanpa menduga, tidak lama setelah keduanya berangkat, berita kematian tiba-tiba Zheng Gong datang. Keduanya benar-benar putus asa, jadi mereka harus kembali ke Siwandasan, mencari kenangan, dan ingin berlatih dalam membayangkan selama beberapa tahun lagi. Hindari pusat perhatian, dan mereka berdua dapat meningkatkan kekuatan. Namun, pada tahun kedua setelah kembali ke Siwandasan, yaitu pada tahun 1663 dalam kalender Gregorian, para biksu itu merasa waktunya sudah dekat. Dia mengatur pemakamannya sendiri dan memberikan 2 pil hijau abadi kepada ayahku dan Victoria. Berharap suatu hari mereka akan dapat memulihkan orang Han. Oleh karena itu, Vera menghela napas, dengan ekspresi marah dan melankolis. Charlie melihat bahwa dia berhenti berbicara, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Victoria bertengkar dengan ayahmu selama bertahun-tahun, dan dia ingin membunuh ayahmu hanya karena sebuah pil. Vera menolak tawaran, berjanji, dan berkata, itu tidak benar. Victoria selalu sangat mencintai ayahku, namun ayahku tidak pernah melupakan ibuku di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kasih sayang pada Victoria. Ayahku selalu menolaknya sejauh ribuan juta. Setelah keduanya mendapatkan pil hijau abadi, guru pergi ke Barat Heksi. Setelah keduanya menyelesaikan urusan guru, Victoria mengambil pil hijau abadi, dan kemudian mengusulkan agar ayahku melepaskan rencana untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Tetap bersama, keduanya menjadi pertunjukan dewa dan abadi selama 500 tahun. Tetapi ayah saya menolak lagi, dan memarahinya karena melupakan kebencian negara dan keluarga. Dan karena menyesal saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, dan keduanya berselisih. Ayahku tidak ingin meninggalkanku dan hidup sendiri selama 500 tahun. Dia tidak ingin melepaskan perasaan keluarga dan negaranya yang anti dinasti Qing dan Ming. Dia membuat 3 poin untuk Victoria. Dia tidak akan menikah lagi dalam hidup ini. Tidak akan mengabaikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga melawan istana Qing sampai mati. Victoria mungkin merasa sangat terhina. Melihat ayahku tidak ingin tinggal bersama selamanya. Dia ingin mengambil pil hijau abadi ayahku dan cincin yang ditinggalkan nomornya. Dia tiba-tiba menyerang ayahku. Ketika ayah saya terluka parah, dia langsung dikirim ke Yunnan Selatan oleh cincin dari Siwandasan. Setelah menipu saya untuk memakan pil hijau abadi, dia menceritakan keseluruhan cerita. Charlie sangat terkejut. Celana saja pria di kursi spiritual itu bernama Elijah. Dia ternyata pahlawan nasional sejati. Dia tidak pernah melupakan keluarga dan negaranya dalam hidupnya. Dia tidak goyah menahan godaan berumur 500 tahun. Karakter seperti itu bisa disebut orang suci. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya padanya, Victoria tahu kamu telah memakan pil hijau abadi, tetapi tetap mengejarmu kemana-mana.
Apakah karena cincin diterima di sini? Ya, Vera mengangguk. Yang paling diinginkan Victoria adalah cincin ini. Karena biksu itu memberitahu ayahku sebelumnya bahwa tidak peduli berapa banyak pil hijau abadi yang dimakan, itu hanya bisa membuat orang hidup sampai 500 tahun. Kalau ingin hidup lebih lama, memerlukan pil lain yang disebut pil 100 tikungan 1000 putaran. Pil ini dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun. Dan formulanya kemungkinan besar tersembunyi di cincin ini. Yang menarik adalah bahwa pil hijau abadi dan pil 100 tikungan 1000 putaran sebenarnya adalah dua tahap yang saling melengkapi. Pil hijau abadi 500 tahun berlalu, dan pil 100 tikungan 1000 putaran, 500 tahun kemudian. Setelah itu, Vera berkata lagi, saya beritahu kamu, meskipun kamu dapat hidup selama 500 tahun setelah meminum pil hijau abadi, dalam 100 tahun terakhir, tubuhmu tidak lagi dapat mempertahankan kemudaan. Victoria sudah berumur 400 tahun. Jika dia tidak mendapatkan pil 100 tikungan 1000 putaran, maka umurnya akan menjadi 100 tahun. Dan dalam 50 tahun terakhir, dia akan menjadi seorang wanita yang menua. Jika dia bisa meminum pil 100 tikungan 1000 putaran sebelum itu, dia bisa hidup 500 tahun lagi dalam kondisinya saat ini. Itulah sebabnya dia tidak sabar untuk menemukan aku dan menemukan cincin ini. Mata Charlie melebar. Apakah benar ada pil seperti itu di dunia yang dapat membuat orang hidup selama ribuan tahun? Ya, Vera sedikit tersenyum. Dan berkata dengan serius, Tuan, sebagai orang tua, dia benar-benar hidup selama 1000 tahun. Dia lahir pada tahun pertama Tang Linde, yaitu 664 dalam kalender Gregorian. Dan tahun kematiannya 1663 dalam kalender Gregorian. Tidak lebih, tidak kurang, 1000 tahun penuh. Tahun pertama Linde, Charlie tidak bisa menahan gumaman ketika mendengar ini. Mengapa tahun pertama Linde ini terdengar begitu akrab? Vera sedikit tersenyum. Apakah kamu belajar sejarah dengan sangat baik saat masih di sekolah? Tidak, Charlie mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada tahun pertama Linde, sepertinya aku baru saja mendengar tentang titik waktu ini. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bersemangat, Nona Lafor, apakah tuan yang Anda sebutkan bernama Marcius? Bab 5638. Vera terkejut dengan nama yang diucapkan Charlie. Malam ini, Charlie selalu terkejut, dan dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Namun ketika dia berbicara tentang mendiang ayahnya, dia merasa sedikit sedih. Namun, saat Charlie mengucapkan kata-kata Marcius, Vera terkejut. Dia berseru, bagaimana mungkin Tuan Muda mengetahui nama biksu itu? Sudah lebih dari 300 tahun sejak dia meninggal, dan selama 1000 tahun dia hidup. Dia hampir berlatih di 100.000 gunung. Hanya sedikit orang yang mengerti. Charlie tidak bisa menahan desahan. Marcius, lahir di Chang'an pada tahun pertama Linde di dinasti Tang. Setelah berlatih, dia mengubah namanya menjadi Marcius. Vera bahkan lebih heran. Tuanku, bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas tentang biksu itu? Ayah saya pernah bercerita, biksu itu menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berlatih. Hampir tidak tahu apa-apa tentang dia di dunia ini. Ini sudah hampir 400 tahun. Dari mana kamu mendengar tentang ini? Tuan Muda. Charlie menghela nafas. Senior bernama Marcius ini, sebelum dia berusia 500 tahun, telah berlatih dalam navigasi di Su Selatan. Secara kebetulan, dia menyelamatkan leluhur keluarga Jenson di Su Selatan. Karena leluhur keluarga Jenson memiliki 2 gelang tulang Phoenix, jadi dia menggunakan gelang sebagai syarat untuk menjaga leluhur keluarga Jenson di sisinya. Kemudian, ketika dia hampir berusia 160 tahun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Jenson dan pergi mencari kesempatan. Agaknya karena dia mendekati batas umurnya dan dia perlu menemukan cara untuk memperpanjang umurnya. Beberapa dekade kemudian, dia menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Sekarang, berdasarkan informasi yang diketahui Nona Lafor, Senior Marcius ini seharusnya telah menyelenggarakan pil hijau abadi selama waktu itu. Setelah menjual pil hijau abadi,
Umurnya meningkat menjadi 500 tahun. Dia kembali ke Sunan, ingin memenuhi kesempatan yang dia janjikan kepada leluhur keluarga Jenson saat itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke Sunan, nenek moyang keluarga Jenson baru saja meninggal selama 3 hari. Berbicara tentang ini, Charlie datang lagi. Jika leluhur keluarga Jenson hidup 3 hari lebih lama, dia mungkin yang mendapatkan pil hijau abadi. Vera bertanya dengan ngeri, siapa leluhur keluarga Jenson yang kamu bicarakan? Charlie berkata, dalam 500 tahun pertama, leluhur Marcius menerima disiplin nominal. Tetapi orang itu tidak memiliki bakat dan bukan praktisi Taoisme. Menurut pendapat saya, hubungan antara keduanya lebih seperti kombinasi dari 3 hubungan tuan dan pelayan, ayah angkat dan anak, dan persahabatan. Saat dia mengatakan itu, Charlie menyelamatkan Nyonya Jenson secara tidak sengaja di Meksiko. Dia mendapatkan sulur anggur Phoenix, dan kemudian datang untuk berterima kasih pada ibu dan anak Nyonya Jenson. Setelah mendengar ini, Vera sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara selama beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia berhenti. Ada kebetulan di dunia ini. Pengalaman hidup tuan muda benar-benar di luar jangkauan orang lain. Charlie berkata lagi pada saat ini, melihatnya sekarang, tidak ada keraguan bahwa leluhur tua Marcius membuat pil hijau abadi. Tetapi pil tersebut hanya dapat membuatnya hidup sampai dinasti Song. Tapi kamu mengatakan dia hidup sampai 1663 pada akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Ini membuktikan bahwa dia kemudian menyempurnakan pil 100 tikungan 1000 putaran. Charlie tidak bisa menahan napas lalu berkata, sayang sekali senior yang begitu kuat akhirnya berhenti di pintu Yangshu 1000 tahun. Rupanya tidak mudah untuk mengubah nasib seseorang menuju langit. Vera mengangguk, dan berkata, pohon induk puca juga ada di dunia selama lebih dari 10.000 tahun sebelum menyebabkan malapetaka. Menurut ayahku, meskipun biksu itu hidup selama 1000 tahun, pada akhirnya, itu hanya akhir hari dan tidak ada penyakit. Dari pandangan surga, bahkan jika dia hidup selama 1000 tahun, dia masih jauh dari ketinggian yang dia butuhkan untuk mengatasi bencana. Charlie sepertinya dirinya sendiri. Bab 5639. Charlie berkata, artinya, jika hidup selama 1000 tahun, tetap tidak ada yang bisa dilakukan di hadapan Tuhan, dan tidak ada gunanya guntur dari Tuhan. Vera sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Lagi pula, dia tidak bisa menahan desahan. Namun, putra dan putri bertemu secara kebetulan. Meskipun Tuan telah mengendarai bangau selama lebih dari 300 tahun ketika anak lahir, kamu secara tidak sengaja memiliki hubungan dengannya, dalam 500 tahun pertama dan 500 tahun berikutnya. Berbicara tentang ini, Vera tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berani bertanya, bagaimana kamu memasuki Tao? Penatua mana yang membawa kamu ke dalam Tao? Melihat bahwa Vera telah mengungkapkan semua masa lalu dan rahasia, Charlie tidak lagi menyembunyikannya. Dia berkata, saya mendapatkan sebuah buku kuno berjudul Buku Apokaliptik secara kebetulan. Buku ini berisi banyak konten yang berhubungan dengan termometer, masuk Tao dengan mengandalkan buku kuno itu. Vera mengerutkan kening. Buku Apokaliptik. Aku sepertinya belum pernah mendengarnya. Benarkah? Charlie berkata dengan sedikit kecewa. Kupikir buku ini mungkin ditulis oleh Marcius senior ini. Vera berkata, ayah saya tidak pernah menyebutkan buku apokaliptik. Saya belum pernah bertemu biksu itu. Semua yang saya tahu tentang biksu itu adalah semua yang saya dengar dari ayah saya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu belum pernah bertemu Marcius? Tidak, Vera berkata. Ayah saya kembali dari gunung untuk pertama kalinya. Saya mendengar ayah saya berbicara tentang leluhur tua Marcius. Ayah saya juga mencoba mengajak keluarga saya menguasai energi spiritual. Tetapi saya tidak memiliki akar kebijaksanaan. Jadi saya tidak pernah bisa menjadi biksu. Kalau saja saya menguasai energi spiritual, mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengan leluhur tua Marcius dan melihat sikap orang tua. Charlie teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Lukisan yang diberikan Nyonya Jenson aku sembunyikan di Camp Elise's Hot Spring Villa.
Kalau kamu tertarik, aku akan menunjukkannya kepadamu nanti. Vera berkata dengan terpesona. Aku tidak tahu seperti apa biksu rupa itu selama bertahun-tahun. Bisa melihat potretnya dapat dianggap sebagai keinginan. Charlie mengangguk ringan dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak menguasai energi spiritual, kamu kebal terhadap metodeku untuk menghapus ingatan. Ini juga seharusnya efek dari pil hijau abadi kan? Ya, Vera sedikit tersenyum. Setelah meminum pil hijau abadi, meskipun aku masih belum bisa menguasai Reiki, aku memiliki kemampuan untuk merasakan Reiki. Aku bisa merasakan Reiki dari ayahku, dan aku juga bisa merasakan Reiki pohon biasa saat itu. Aura pada pohon induk teh juga dapat merasakan aura pada Tuan Muda, serta aura yang kamu gunakan untuk menghapus ingatanku di Eropa Utara hari itu. Pada saat itulah aku menemukan bahwa kamu menggunakan Reiki untuk menghipnotis dan menggunakan Reiki untuk menghapus ingatan. Tapi itu tidak ada gunanya bagi saya. Sejak Vera menyebut dirinya Vera di depannya, Charlie menebak bahwa metodenya pasti tidak mempengaruhi dirinya. Tapi yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa Vera memiliki persepsi aura yang begitu tajam. Dia bertanya kepadanya, "Kamu bilang, pohon puca juga memiliki aura. Apakah itu benar? Bagaimana pohon bisa memiliki aura?" "Itu benar," Vera berkata dengan serius. "Pohon induk puca tidak hanya memiliki aura, tetapi juga sangat kuat. Sayang sekali setelah sambaran petir, semua aura di atasnya menghilang." Charlie kagum. Dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kayu sambaran petir yang baru saja diambil Vera, dan berpikir dalam hati. Kayu sambaran petir yang diberikan Jasmine berbaring saat itu dibentuk oleh jantung pohon naga darah yang disambar petir, dan disempurnakan menjadi pohon petir. Kekuatannya mencengangkan. Kayu sambaran petir Vera adalah kayu sambaran petir dari 10.000 tahun pohon tepuer. Dan itu adalah kayu sambaran petir yang disambar petir langit setelah gagal mengatasi malapetaka. Jika bisa digunakan untuk menyalakan kayu sambaran petir, kekuatannya akan lebih kuat. Bab 5640. Meskipun Charlie mendambakan kayu sambaran petir Vera, dia malu untuk bertanya. Lagi pula, benda ini telah dihormati oleh Vera selama lebih dari 300 tahun. Jadi itu pasti memiliki arti yang luar biasa baginya. Namun, Charlie tahu bahwa dia tidak perlu terlalu cemas. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Vera memberikan kayu sambaran petir, dia tidak akan bisa menyempurnakannya sama sekali. Jadi, Charlie mengamati Vera, dan mengajukan pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. "Nona Lavore, saya benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan selama lebih dari 300 tahun. Vera mengangkat bahunya dan tersenyum. Sambil mengejek berkata, "Aku tidak mahir dalam energi roh. Aku sama sekali bukan lawan Victoria. Aku telah berlari untuk hidup selama lebih dari 300 tahun. Vera berkata lagi, "Namun, itu baik-baik saja dalam 200 tahun pertama. Pada saat itu, transportasi tidak nyaman, dan komunikasi tidak berkembang. Tidak mudah bagi Victoria untuk menangkapku." Berbicara tentang ini, Vera menjaganya, mengingat, dan menceritakan. "Setelah menyelesaikan pemakaman ayah saya, karena saya masih muda dan tidak memiliki kemampuan, saya hanya dapat tinggal di beberapa tempat terpencil di Yunan Selatan selama beberapa dekade. Karena wajahku terlihat sangat muda, agar tidak menimbulkan kecurigaan, aku biasanya tinggal di satu tempat selama 5 atau 8 tahun. Setelahnya aku pindah ke tempat lain. Pada saat itulah aku jatuh cinta dengan tepuer. Selama waktu itu, saya bepergian ke banyak tempat, dan mengambil kesempatan ini untuk mempelajari dan menguji metode produksi tepuer di mana-mana. Kemudian tinggal di tepi Danau Tianqi di selatan Yunan selama beberapa tahun. Mengajari petani teh setempat cara menanam membuat tepuer lebih baik. Setelah menyaksikan kegagalan tanaman induk puer untuk menempatian, saya merasa bahwa saya telah kehilangan rezeki spiritual mereka. Selain itu, setelah puluhan tahun melarikan diri, aku telah mengumpulkan sejumlah uang dan belajar banyak tentang kehidupan dan pengalaman melarikan diri. Saya telah berada di sini selama beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk pergi.
Jadi saya meninggalkan Yunnan Selatan. Setelah meninggalkan Yunnan Selatan, saya tidak berani pergi ke daratan Cina. Saya pergi ke selatan ke Jiaozi, dan dari Jiaozi sampai ke Nanyang. Tinggal di beberapa negara di Nanyang, dan akhirnya tinggal di Penang untuk sementara waktu. Kemudian, saya pergi ke Brunei, ke Indonesia. Dari Indonesia naik kapal ke India, dan dari India ke Kekaisaran Ottoman melalui Timur Tengah. Setelah itu, revolusi industri dimulai di Eropa. Saat itu, saya kagum dengan perkembangan teknologi dan akademik yang pesat. Saya mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara di Eropa. Selama proses tersebut, saya menggunakan identitas yang berbeda dan belajar di banyak negara, universitas di Eropa. Pada awal abad ke-19, saya memegang selat Inggris dan tiba di Inggris untuk belajar. Namun tidak lama kemudian Inggris menginvasi Tiongkok. Melihat Inggris yang biasanya mengaku pria terhormat, mereka mulai menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menjajah dunia dan menjual opium, dan memicu perang candu pertama di Tiongkok. Aku membencinya. Jadi aku meninggalkan Inggris dan pergi ke Amerika Utara dengan kapal. Hanya saja aku kurang beradaptasi dengan lingkungan di Amerika saat itu. Di Amerika tidak ada kedamaian saat itu. Orang kulit putih di sana sibuk mengintai tanah, memperbudak orang kulit hitam setiap hari, dan membantai penduduk asli. Berdarah dan kacau. Aku berangkat ke Jepang dengan kapal dagang setelah Perang Saudara dimulai. Pada saat itu, Jepang telah memulai restorasi Meiji, dan berada dalam tahap pengaruh cepat dan integrasi budaya Timur dan Barat yang cepat. Saya ingin melihat di mana situasi nasional Jepang akan berkembang. Jadi saya tinggal di Jepang untuk sementara waktu. Setelah Perang Tiongkok-Jepang pertama pecah, saya merasa bahwa pemerintah Qing bodoh. Selain itu, selama bertahun-tahun, mereka melihat perkembangan pesat Eropa setelah revolusi industri dan transformasi cepat Jepang setelah restorasi Meiji. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.